Rahman Muhammad Bakri SHI, narasumber yang kedua dari Kepala KUA Manis Renggok, yang ketiga Bapak Haji Muhammad Sofyan Sawi SHG, Kepala KUA Kecamatan Karangnoto. Yang kami hormati juga Bapak Ibu jamaah calon haji dari Kecamatan Kemalang, Kecamatan Manis Renggok, dan Kecamatan Karangnoto yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan utama, puji syukur hanya milik Allah bahwa di hari yang keempat kita bisa hadir, bisa silaturahmi dan mengikuti bimbingan manasik haji gabungan di Kecamatan Karangnoto tanpa ada halangan satu apapun. Alhamdulillah. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya selalu berlipat kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah acara yang pertama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk sesi yang pertama yaitu terkait dengan senam haji. Monggo nanti untuk sesi yang pertama ini akan disampaikan dengan narasumber beliau Ibu Dr. Restu Kuswijayanti dari Puskesmas Kecamatan Karangnoto. Hari ini ada 3 sesi. Untuk terkait dengan waktu kita serahkan kepada beliau Ibu Dr. Restu Kuswijayanti. Waktu sepenuhnya kami berikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu jamaah haji yang berbahagia. Pagi. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Kayaknya seperti semua ini nggak ada yang ngantuk. Belum. Baru sarapan. Karena kemarin hari libur jadwal saya minta libur, jadi sekarang jadi 3 sesi ya. Ya untuk hari ini sebenarnya senam haji, tapi kayaknya nggak ada yang pakai baju olahraga. Waduh. Ada ya. Nggak ada info Bu. Nanti kita senam di sini aja ya sambil duduk. Ya siap. Informasinya. Sebelum nanti mungkin saya setelkan video saja yang saya ambil dari Kemenkes ya. Nanti siap. bisa Ibu, nanti saya share di grup Haji Karangnoto. Kemarin saya juga minta tolong Bapak KUA untuk mengirim ke materi ke grup Haji Manis Renggok dan Kemalang. Sampun saya dereng nggih. Sampun. Sampun ya, nanti bisa untuk dibaca-baca ya, untuk dilihat, dicermati. Ada buku saku juga, buku saku untuk jamaah haji sebenarnya. Nanti minta tolong Pak KUA juga yang dari KUA untuk mengesan ya ke Manis Renggok sama Kemalang. Ini sebelum saya dalam perjalanan menuju ke Tanah Suci selama di dalam penerbangan. Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan, apalagi yang mungkin baru pertama kali terbang dengan pesawat ada. Ya itu nanti nggak tahu mau mabuk atau Mudah-mudahan tidak. Ya ini siap-siap mawon ya untuk jaga-jaga supaya sehat selama penerbangan. Minum antimo. Ibadah haji harus dijaga kesehatannya sebelum, selama dalam perjalanan, juga selama ibadah dan pulang dari ibadah haji. Jangan sampai nanti selama penerbangan malah sakit ya, nanti sampai sana malah diopnam nanti, malah nggak jadi ibadah. Maka harus kita waspadai untuk selalu jaga-jaga supaya sehat juga selama penerbangan. Amin. Jadi penerbangan
perjalanan dengan lewat udara dengan darat itu beda sih, tentu beda karena ada tekanan udaranya juga yang lebih tinggi, ada yang nanti tekanan udara yang di atas itu akan di langit ya, di udara itu nanti akan mempengaruhi organ tubuh kita juga. Jadi perjalanan jemaah haji di Arab Saudi itu memerlukan waktu 9 sampai 12 jam. Ini cukup lama ya Bapak Ibu. Kalau di Jakarta mungkin hanya 45 menit, di Indonesia hanya sebentar, ini cukup lama. Jadi perjalanan bisa mempengaruhi kondisi kesehatan jamaah. Nah ini ada beberapa jamaah yang mungkin ada komorbid. Nah ini juga bisa nanti sakitnya bisa jadi tambah berat jika tidak dikelola dengan baik. Jadi tujuan untuk kesehatan selama penerbangan ini untuk mencegah gangguan kesehatan yang timbul selama penerbangan pada jamaah atau gangguan yang mungkin bisa memperberat penyakit yang sudah dimiliki oleh diderita oleh jamaah juga sebelumnya. Nah ini adalah resiko gangguan kesehatan selama perjalanan di udara waktu yang cukup lama yang kemungkinan bisa terjadi. Pertama hipoksia itu kekurangan oksigen ya dalam darah. Nah ini kalau lanjut nanti bisa jadi pingsan kemudian koma juga karena kekurangan oksigen ke otak. Kemudian DFT itu kalau bahasa Inggrisnya deep-vein thrombosis ya. Jadi nanti bisa terjadi penggumpalan darah. Jadi nanti bengkak-bengkak kakinya. Ada yang sering kalau perjalanan jauh bengkak kakinya. Yeah. Nah itu juga termasuk DFT. Terutama yang punya hipertensi dan gangguan jantung ini bisa cepat bengkaknya. Nah nanti bengkaknya itu bisa menimbulkan jadi nyeri, akhirnya jadi gumpalan dalam darah juga bisa terjadi. Kemudian jet lag, nah ini ketakutan ya dalam pesawat, dehidrasi, kekurangan cairan atau mabuk udara. Nah ini mungkin pertama kali naik pesawat mungkin belum tahu nanti saya mabuk enggak ini, karena belum pernah ya. Tapi di darat sama naik kapal nggak apa-apa, belum tentu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian trap gas, nah nanti ada pengaruh gas-gas yang di dalam udara. Hipoksia, nah ini pertama hipoksia yang kemungkinan terjadi karena terbang itu pesawat dari ketinggian permukaan tanah ya. Permukaan tanah itu ada 10.000 kaki. Nah ini nanti akan biasanya diminta diperlihatkan ke puskesmas ya, karena nanti Bapak Ibu akan disurvei oleh petugas puskesmas kita masing-masing, puskesmas masing-masing nanti disurvei semuanya, dilihat diperiksa, dicek kesehatannya. Nah monggo Bapak Ibu nanti kalau mengalami gejala seperti yang tertulis di kartu ini segera diisi pada hari keberapa setelah pulang itu Bapak Ibu mengalami gejala-gejala ini. Ada demam, ada sesak napas, nyeri tenggorokan, mual, muntah, diare, kaku kuduk. Kaku kuduk itu lehernya digerakkan sulit gitu ya, ngomong nggak gitu ya. Nah itu nanti bisa diisi, walaupun nanti juga dikunjungi, biasanya dikunjungi ke rumah atau Bapak Ibu nanti kalau jemaahnya banyak, petugas kami cuma 2, diminta datang ke puskesmas untuk kontrol. Nah ini dibawa kartunya, diisi, kalau tidak ada gejala ya diisi tidak ada lagi. Nah ini nanti akan ditindaklanjuti oleh petugas puskesmas. Ini kartunya jangan sampai hilang ya Bapak Ibu nanti. Jadi KKJH tadi kartu yang berisi informasi kesehatan jemaah haji setelah pulang dari Arab Saudi yang biasanya diberikan ke jemaah haji di debarkasi haji. Apa yang dilakukan jemaah haji setelah pulang ke tanah air? Nah istirahat cukup, dianjurkan melakukan karantina dulu mandiri selama 14 hari. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Biasanya terus ini sudah menerima tamu banyak ya. Kalau datangnya datang sombong, dengan mau karantina tidak sombong. Tutup lawang.
umum nih. Kalau pilot pakai masker nih, kalau ya nanti kan siapa? Teorinya juga yang bisa dilaksanakan kayaknya. Kemudian yang kedua mencatat gejala penyakit yang dialami. Tadi ya dengan kajian. Teko metok wis ditunggu. Bisa juga untuk yang hamil tidak. Untuk menarik hati dapat dilakukan pemijatan pada lokasi titik yang letaknya di garis tengah tubuh depan di pertengahan ujung bawah tulang dada dengan pusar. Ya, jadi antara pusar sama bawah tulang dada tengah. Lokasi titik yang letaknya membaca di bawah lutut di tepi luar tulang kering. Sama ya yang tadi. Otot tungkai bawah. Nah, yang sering keram-keram otot ya, kesemutan juga keram. Otot tungkai bawah atau kaki dapat dilakukan pemijatan pada lokasi titik yang letaknya pada paha setengah ujung jari tengah. Nah, ini bagus juga untuk yang stroke ya, pasca stroke bagus. Atau mencegah stroke. Jadi monggo Bapak Ibu berdiri. Nah, ini kalau berdiri tangannya menempel di pinggir dan ibu jarinya. Nah, ibu jarinya keluar titik sini. Nah, titiknya kan ibu-ibu Bapak. Nah, itu 30 kali. Jadi boleh. Nah, ini bisa untuk yang sering keram-keram kanan kiri deh. Ini juga bagus untuk mencegah stroke. Jadi kalau Bapak Ibu Kayak nyetrem nih. duduk, kita titiknya kan, kemudian duduk. Sarafnya seluruh tubuh, Pak. Emang cuma ada simbol-simbolnya. Ada dilatih dengan ini. Kerjanya ya kan. Ini banyak yang ngeri ya, yang aku. Jadi saya aja nyari sekarang. Lansia itu banyak nih. Baik Bu. Baik ya, bicara nongkrong baik, banyak yang baik. Alhamdulillah. Putar ke Jadi videonya. kebugaran itu kemampuan tubuh seseorang melakukan pekerjaan sehari-hari secara efektif dan efisien. Jadi bisa melakukan pekerjaan itu dalam waktu yang lama tanpa kelelahan. Ini tidak hanya berlaku saat menjalankan ibadah haji. Jadi sehari-hari Bapak Ibu juga perlu menjaga kebugaran ya. Termasuk senamnya nanti bisa diterapkan nanti pulang dari haji tetap senam. Untuk akupressernya tetap bisa diterapkan. Nah, jadi kenapa ada kebugaran haji? Nah, jadi kebugaran haji ini kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani jadi kenapa perlu dijaga? Karena berkaitan dengan kesehatan dan skill atau kemampuan kemampuan dari otot-otot kita. Jadi kita berolahraga. Jadi olahraga itu termasuk latihan fisik ya. Jadi ada dua, aktivitas fisik dan latihan fisik. Jadi apa bedanya aktivitas fisik dan latihan fisik? Kalau aktivitas fisik itu apa Bapak Ibu? Macul. Menyapu, mengepel, macul. Iya. Jadi kenapa kalau ditanya Pak olahraga nih jangan lupa 20 menit per hari. Kalau itu olahraga, dokter sudah ke sawah, sudah berkebun. Itu aktivitas fisik nih. Kalau latihan fisik, ya itu olahraga. Nah olahraga itu dibagi ya untuk yang masyarakat biasa, untuk lansia, untuk yang atlet. Nah itu beda. Jadi latihan fisik ini gerakan yang lebih teratur dan terarah. Itu kalau Bapak Ibu nyapu makan mesti gerakannya ya udah ngawur-ngawuran ya. Terus saya yang penting rampung cepet. Nah ini kebugaran haji ini berkaitan dengan kesehatan adalah daya tahan jantung dan paru. Jadi kalau Bapak Ibu rajin berolahraga maka daya tahan jantung parunya itu akan baik. Kemudian ototnya juga lebih baik, lebih bisa melakukan kegiatan lebih lama, kekuatannya lebih cepat kuat. Dibandingkan yang tidak pernah olahraga dan sering olahraga itu. Yang tidak pernah olahraga disuruh ngangkat kayu aja dulu sampai lemes. Kalau yang sering olahraga harus langsung sigap ya. Kekuatan ototnya beda, termasuk kayak tulang otot sendi. Nah, itu yang sering berolahraga nanti masa tuanya otot dan sendinya lebih lentur, tidak cepat, gampang sakit, gampang jatuh, ya termasuk keseimbangan ya. Nah, kemudian digerakkan juga tidak gampang nyori. Juga komposisi tubuh termasuk organ-organ dalam. Jadi organ di dalam itu juga perlu digerakkan, termasuk ginjal, jantung juga perlu bergerak.
tidak semestinya berkembangnya ya. Nah, seperti banyak pada wanita itu sekarang kanker payudara ya, itu banyak banget sekarang nomor 1 itu karena kurang olahraga, karena makanannya juga junk food. Kemudian olahraga itu berkaitan juga dengan kemampuan gerak dari otot dan sendi kita, otot, tulang dan sendi. Pon itu berapa kali ya? 6 kali ya Bapak? 6 ya. 6 kali itu nanti dalam waktu berapa sesuai dengan umurnya Bapak Ibu nanti bisa ditemukan menurut kartu kebugaran itu tingkat kebugaran 1,6 km ya, tingkat kebugarannya berapa. Nah ini nanti pakai umur ini ya, nanti ketemu dengan kebugarannya sesuai umur juga. Untuk yang lansia ya, yang kesulitan untuk bergerak, biasanya kita dengan berjalan aja, jalan selama 6 menit bolak-balik. Nah juga waktu kebugaran bisa konseling juga. Nah untuk yang tingkat kebugarannya kurang, bisa latihan dengan jalan pagi atau jogging ringan. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kula panjenengan selalu diberi kelancaran, kemudahan khusus dumateng Bapak Ibu jamaah calon haji. Mudah-mudahan ditambahkan ilmunya dan dipahamkan. Amin. Mekaten kagem sesi Ibu Dr. Restu Kuswijayanti kaitan senam jamaah haji. Matur nuwun Bapak. Monggo Mbak, Bu. Menika derek Ibu.